Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 31. Chapter 31 Buku Neraka. Si Feng berjalan tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat mengambil pedang satu tangan yang dipenuhi dengan niat membegal. Crimson Blade adalah salah satu tetes paling langka dalam mode neraka di hutan kematian. Itu juga pedang terbaik untuk swordsman di bawah level 6. Crimson Blade peringkat rahasia perak, pedang satu tangan. Tingkat 3. Kebutuhan peralatan, kekuatan 12. Attack power 21. Kekuatan 5, agility 6, endurance 3. Daya tahan 30/30. Kekuatan serangannya sendiri bisa menyaingi kapak perunggu dua tangan level 5. Dengan 6 poin ekstra di agility, itu bisa meningkatkan attack speed seorang swordsman cukup banyak. Crimson Blade jelas merupakan senjata berharga bagi swordsman. Sayangnya, si Feng belum bisa melengkapinya. Pengalamannya saat ini berada di 69% dari level 2. Masih cukup banyak sebelum dia bisa mencapai level 3. Selain itu, dia tidak akan dapat melengkapinya bahkan jika dia telah mencapai level 3. Ini karena swordsman hanya akan aktif bakat penggunaan ganda setelah mereka mencapai level 5. Pada saat itu, si Feng akan dapat menggunakan dua pedang satu tangan. Pada saat si Feng berada di level 5, dia akan dapat menggunakan Abyssal Blade di lengan utamanya, dan Crimson Blade di sub lengannya. Kekuatan serangannya tidak akan terkalahkan di antara pemain level 5. Si Feng merasa senang hanya dengan memikirkan masa depan seperti itu. Saudara Feng, cepat ambil peralatannya. Aku sekarat karena kecemasan di sini. Blackie mendesak. Itu benar, pemimpin party. Anda tidak bisa hanya menikmatinya sendiri. Setidaknya mari kita lihat peralatan apa yang jatuh. Petik 2. Penjarahan di tanah hampir membutakan mata semua orang. Kegelisahan yang membara di hati mereka bahkan telah menyebabkan mereka melupakan kegembiraan mereka mencapai level 2. Mereka semua ingin melihat tetesan dari dua bos mode neraka. Adapun bergegas untuk merebut jarahan, tidak ada yang hadir yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika barang-barang di tanah itu berharga, mereka tetap tidak akan melakukannya. Jika mereka telah melakukan hal seperti itu, meskipun mereka bisa merasa senang saat ini, mereka malah akan menyesali tindakan mereka selama sisa hidup mereka. Ini karena si Feng adalah harta karun sejati di sini. Bahkan jika si Feng menginginkan semua peralatan, tidak akan ada satu orang pun yang akan menolaknya. Bagaimanapun, satu-satunya alasan mereka bisa sampai ke titik ini adalah karena si Feng. Itulah mengapa semua orang hanya berdiri di samping, dengan patuh menonton alih-alih bergegas untuk memperebutkan jarahan. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Si Feng tersenyum. Dia dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barang di tanah. Si Feng sangat puas dengan penampilan semua orang. Mereka tidak seperti pemain si Feng yang sesekali akan berparti di kehidupan sebelumnya. Ketika bos meninggal, para pemain itu akan bergegas serentak untuk merebut peralatan tersebut. Mereka segera menghilang begitu mereka mengambil semua peralatan, membuat si Feng marah dan tidak bisa berkata-kata. Alasan si Feng tidak mengatur party sehingga hanya pemimpin yang bisa memilih tetes adalah untuk menguji niat semua orang. Lebih baik menemukan orang-orang berbahaya itu sejak dini. Sekarang tidak ada yang terburu-buru untuk mengambil barang-barang itu, si Feng bisa lebih nyaman dengannya. Dalam waktu singkat, si Feng telah mengumpulkan semua jarahan di tanah. Ada total 19 buah peralatan dan 5 koin perak. Panen seperti itu bisa menyaingi aset persekutuan besar secara keseluruhan. Mengatur tasnya, bibir si Feng melengkung menjadi senyuman. Dia menemukan desain tempah. Desain penempaan garnisun armor. Mampu membuat bagian dari pelindung dada dengan peringkat perunggu level 3 setelah mempelajari desainnya. Bahan yang dibutuhkan, 20 biji tembaga, 5 biji perunggu, 5 esensi ajaib. Peralatan ini adalah barang yang bagus. Selama MT pihak melengkapinya, menyelam ke mode normal hutan kematian akan menjadi jauh lebih mudah. Tidak hanya memiliki defense dan strength yang tinggi, ia juga meningkatkan health power maksimum sebanyak 200 poin. Itu adalah peralatan yang sangat penting untuk MT manapun. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ketika peralatan ini dilepaskan, setiap persekutuan dengan liar memperebutkannya. Mereka juga mengabaikan semua biaya untuk memasuki hutan kematian untuk mendapatkan desain tempat ini.
Ketika Blackie melihat senyum bersemangat si Feng, hatinya menjadi lebih cemas. Tidak perlu dikatakan bagi orang lain, jika penglihatan seseorang bisa membegal, si Feng mungkin sudah tiada ratusan atau ribuan kali sekarang. Itemnya lumayan. Ini, kalian lihat, si Feng tidak membuang waktu lagi. Dia segera menampilkan atribut semua peralatan. Ada total 15 buah peralatan. Di antara mereka, hanya ada satu peralatan rahasia perak, yaitu Crimson Blade. Ada juga 5 buah peralatan besi misterius dan 9 buah peralatan perunggu. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh Bosses of Hell mode semuanya memiliki kualitas tertinggi. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh para elit jauh dari sebanding. Di antara semua equipment, setelah Crimson Blade, item yang paling berharga adalah equipment dari Mysterious Iron Equipment. Dari 3 mode hutan kematian, hanya mode neraka yang menjatuhkan peralatan besi misterius, sedangkan normal dan sulit hanya menjatuhkan peralatan perunggu. Keberuntungan Blackie selalu bagus. Di antara 5 perlengkapan besi misterius, ada 2 bagian dari perangkat warna gelap yang ditujukan untuk para Cursemancers. Perangkat warna gelap jelas merupakan perangkat-perangkat untuk Cursemancers di bawah level 5. Ada total 5 bagian dalam perangkat warna gelap: kepala, dada, kaki, sepatu, pelindung lengan. Kali ini, bagian yang jatuh adalah dada dan sepatu. Kedua item ini telah membuat senyum lebar di wajah Blackie. Saudara Feng, saya sangat senang turun ke neraka. Ayo ke sini sekali setiap hari. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan kumpulan warna gelap, dan jika ada yang berani meremehkan kita saat itu, aku akan meledakkannya berkeping-keping. Blackie memamerkan set warna gelap di tangannya. Setelah mengenakan Dark Color Set, Blackie merasa dirinya semakin dekat dengan seorang ahli. Serangan keterampilan jiwanya ditingkatkan menjadi 66, satu panah gelap level 3 bisa mengambil lebih dari setengah health power prajurit perisai level 1. Jika dia bisa menyelesaikan set warna gelap, maka satu panah gelap bisa menembak satu prajurit perisai. Dia mengenakan setelan jubah bulu abu-abu, ditambah dengan sepatu bot hitam legam yang berkilauan. Semua orang tahu bahwa mereka adalah bagian dari satu set hanya dengan sekali pandang. Yang lain meneteskan air liur saat mereka melihat kilau hitam set warna gelap. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan pada Blackie. Mereka tidak pernah membayangkan memasuki neraka akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Mereka benar-benar berharap bisa masuk neraka beberapa kali lagi di masa depan. 3 peralatan misterius besi yang tersisa adalah set piece untuk Guardian Knight, Shield Warrior, dan Ele Spiritualis. Di antara mereka yang hadir, hanya Kola yang merupakan Guardian Knight. Jadi, si Feng memberikan peralatan itu kepada Kola dan menyimpan yang lainnya. Adapun peralatan perunggu yang tersisa, Kola menerima perisai dan Lonely Snow menerima pedang besar. Kedua peralatan level 2 memiliki atribut terbaik. Kungkang mengantuk dan tikus rakus juga menerima sepotong peralatan perunggu masing-masing. Beberapa peralatan si Feng juga diganti. Di antara peralatan perunggu, ada 3 bagian milik pendekar. 2 peralatan yang tersisa disimpan oleh si Feng. Ketika semua orang telah mengganti peralatan mereka, seolah-olah seluruh parti mengalami perubahan. Setiap peralatan mereka sangat brilian. Sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak hanya memiliki common equipment. Seluruh parti juga telah naik ke level 2. Pengalaman Blackie bahkan mencapai 98% dari level 2, hanya sedikit di bawah level 3. 4 item lainnya adalah desain tempa, resep ramuan, keterampilan langka untuk Cursemancers, dan buku catatan. Skill langka untuk Cursemancers membuat Blackie senang. Itu adalah skill AOE yang disebut Hell Flame. Api neraka. Menimbulkan 150% flame damage ke area 8x8 yard. Durasi 5 detik. Cooldown 36 detik. Itu adalah keterampilan dewa untuk leveling monster selama periode awal permainan. Untuk apa benda ini? Si Feng melihat buku catatan tua di tangannya. Dia tidak dapat mengingat mode neraka dari hutan kematian yang menjatuhkan item seperti itu. Melihat ke dalam, si Feng menemukan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti. Namun, si Feng tahu kata-kata ini milik bahasa kuno Falan. Di dalam domain God, item apapun yang memiliki hubungan dengan bahasa elf jelas bukan item biasa. Sama seperti cincin gravitasi, ada untaian kata-kata Falan yang diukir di atasnya. Mereka telah membiarkan cincin itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan. Si Feng merasa buku catatan ini tidak sesederhana kelihatannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memasuki mode neraka hutan kematian puluhan kali.
Namun, dia belum pernah melihat item seperti itu jatuh sebelumnya. Tidak ada berita seperti itu dari tim lain di persekutuan juga. Kemungkinan notebook jatuh hanya pada fast skill tinggi. Jika si Feng ingin memahami situasinya, dia harus menerjemahkan isinya di perpustakaan. Saudara Feng, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Gerindra gerombolan. Blackie sangat ingin mencoba keterampilan baru yang dia pelajari. Tidak apa-apa juga. Kami akan leveling dan melakukan quest di Dark Moon Valley. Monster-monster di sana menjatuhkan cukup banyak biji, kata si Feng setelah berpikir. Dengan desain tempat di tangan, yang tersisa hanyalah mendapatkan bahan. Namun, si Feng membutuhkan banyak bahan. Sekarang Blackie memiliki api neraka, seharusnya jauh lebih cepat untuk membegal kobold dan genome. Selanjutnya, si Feng tahu beberapa lokasi bagus di mana akan cocok untuk menggunakan api neraka. Si Feng menoleh untuk melihat yang lain, berkata, apakah kalian akan mengikuti kami atau melakukan quest sendiri? Kakak Feng, bagaimana kamu bisa meninggalkanku dari gerombolan-gerombolan? Saya sudah merencanakan untuk mengikuti kakak Feng di masa depan. Kola tersenyum seperti orang bodoh saat dia dengan lembut membelai perisai barunya. Kakak Feng, bisakah kita bergabung juga? Kungkang mengantuk dan tikus rakus sama-sama anak SMA. Saat ini, mereka menundukkan kepala karena malu. Namun, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan seperti itu. Si Feng adalah seorang ahli yang hebat. Mereka akan menuai keuntungan yang tak ada habisnya jika mereka dapat mempelajari satu atau dua hal dengan tetap berada di sisinya. Si Feng berkata sambil tersenyum, tentu saja kalian semua dipersilakan untuk bergabung. Tiba-tiba, keduanya mengungkapkan ekspresi bersemangat, kedua tangan mereka mengepal karena kegembiraan. Karena tidak ada yang menentangnya, maka kita akan pergi ke Dark Moon Valley. Setelah menyelesaikan bagiannya, si Feng memanggil panel sistem. Dia memilih teleportasi Partai Dungeon, berpisah dengan hutan kematian. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 32. Chapter 32 Undangan menakjubkan. Ada lautan pemain di depan hutan kematian. Saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar pintu masuk Dungeon. Situasi seperti itu disebabkan oleh tindakan persekutuan besar kota Daun Merah. Tim elit dari persekutuan besar ini semuanya telah tiba di hutan kematian. Mereka semua siap untuk menantang Dungeon. Tim-tim ini jauh lebih kuat daripada kelompok elit yang dibuat secara longgar. Peralatan umum menutupi seluruh tubuh mereka. Bahkan ada beberapa peralatan perunggu dalam campuran itu. Itu MT inti mahkota surga, gunung tak bergerak. Tidak pernah saya bayangkan bahkan dia akan datang ke tempat ini. Seseorang pasti akan membersihkan hutan kematian kali ini. Heaven's Crown hanyalah guild kelas 3. Lihat ke sana, bahkan sub-leader dari Assassin's Alliance, Stabbing Heart, ada di sini. Juga, satria penjaga bernama Jiwa Perang di sisinya adalah 5 ksatria teratas dari aliansi Assassin. Dia bahkan lebih kuat dari gunung tak tergoyahkan. Para pemain di area sekitar memulai diskusi di antara mereka sendiri. Mereka memegang pandangan optimis terhadap persekutuan besar ini dalam membersihkan hutan kematian. Seperti yang diharapkan, karena ada lebih dari 10 guild yang saat ini hadir, baik besar maupun kecil. Di antara guild ini, guild yang paling terkenal adalah guild kelas 2, Assassin's Alliance. Mengikuti mereka akan menjadi persekutuan kelas 3, mahkota surga. Yang lainnya hanyalah beberapa guild yang tidak dikenal, tapi mereka tetap tidak akan dipandang rendah. Ini karena bengkel berdiri di belakang setiap persekutuan. Lokakarya ini mempekerjakan para ahli. Pemain biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setiap persekutuan besar ingin membangun reputasinya di kota Daun Merah. Menaklukkan Dungeon pertama di kota Daun Merah adalah cara sempurna untuk melakukannya. Oleh karena itu, semua guild besar membuat persiapan yang cukup untuk Dungeon. Mereka menghabiskan sejumlah besar aset mereka untuk membeli peralatan dan obat-obatan. Mereka juga membeli banyak informasi tentang hutan kematian. Jadi, mereka sangat percaya diri untuk menaklukkan Dungeon. Bos Wafing, tim guild ini memiliki peralatan yang bagus. Mereka pasti akan membersihkan hutan kematian kali ini, komentar malam musim panas tanpa kata dengan ekspresi sedih. Melambai perlahan tapi pasti menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia mengangguk sedikit, berkata dengan nada tak berdaya, hutan kematian terlalu sulit. Kami menghapus party bahkan sebelum kami bertemu dengan bos. Pada akhirnya, party seperti kita hanya menjadi pengintai untuk persekutuan. Petik 2. Apa yang bisa dibanggakan tentang menjadi ahli persekutuan? Bos, bukan keahlian kita yang kurang. Dungeon terlalu mengerikan.
Itu memiliki persyaratan kualitas equipment yang terlalu tinggi, kata Shield Warrior, Battle to the End dengan nada meremehkan. Dia meremehkan para ahli persekutuan jauh di dalam hatinya, dan dia yakin hanya peralatan mereka yang mencegah mereka membersihkan Dungeon. Benar, bos. Jika parti kita memiliki equipment seperti itu, kita pasti sudah lama membersihkan hutan kematian, kata Malam Musim Panas tanpa kata dengan percaya diri. Berbicara tentang Dungeons, Worthless Summer memikirkan parti si Feng. Dia terkikik saat berkata, ini tidak seperti kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kami telah membegal 2 kelinci malam dan bahkan punya buku keterampilan untuk berserkers. Dibandingkan dengan rombongan yang dipimpin oleh Kapten Noob, kami jauh lebih kuat. Mereka masih belum menunjukkan diri mereka. Saya kira mereka sudah melarikan diri dari rasa malu. Sangat disayangkan untuk Lonely Snow. Jika dia mengikuti bos, maka dia akan diberi buku keterampilan ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan menyesal tidak mengikuti kita ke Dungeon. Petik 2. Betul sekali. Lonely Snow tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan yang diberikan kepadanya. Sekarang, dia pasti akan menyesal tidak mengikuti bos, kata Battle to the End sambil tertawa. Skill Lonely Snow masih cukup bagus. Saya tidak tahu bagaimana bocah itu berhasil mendapatkan bantuan dari ahli yang disebut Blicky itu. Namun, tidak peduli seberapa hebat teknik ahli itu, dengan beban tiada yang menariknya kembali, mereka masih akan menghapus party. Dia mungkin terlalu malu untuk menunjukkan dirinya sekarang. Jika dia pergi bersama kita, kita mungkin sudah membersihkan hutan kematian sekarang. Wafin slowly senang dengan akhir Blicky. Bos, persekutuan akan masuk sekarang, kata Musim Panas tanpa kata. Namun, saat persekutuan hendak memasuki hutan kematian, gerbang teleportasi Dungeon tiba-tiba berubah warna. Itu langsung berubah dari warna abu-abu keperakan menjadi warna hitam pekat. Ada juga tengkorak tidak jelas yang sedang mengaum. Banyak anggota persekutuan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah ke belakang. Situasi apa ini? Pertanyaan seperti itu muncul di hati setiap orang. Namun, mereka dengan cepat menerima jawabannya. 6 sosok tiba-tiba muncul di depan pintu masuk Dungeon. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang mulia. Hanya dengan berdiri di sana, mereka berenam membuat yang lain merasakan tekanan yang lemah, terutama Cur Semancer dengan tongkat berwarna hitam. Equipment berwarna abu-abu tua di Cur Semancer jelas merupakan satu set. Sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Bahan pembuatnya jauh lebih baik daripada peralatan perunggu. Mengapa ada begitu banyak orang? Si Feng melihat sekelilingnya, menemukan orang-orang ini adalah tim elit dari persekutuan besar. Dia sedikit bingung mengapa semua orang ini memblokir pintu masuk Dungeon. Anggota partai Si Feng juga mulai panik. Tekanan karena diawasi oleh begitu banyak orang tidak lebih lemah dari menghadapi monster boss. Bos Wafing, lihat, bukankah itu Noob? Musim Panas tanpa kata menunjuk ke arah Si Feng. Melambai perlahan-lahan mengernyitkan alisnya. Si Feng bukanlah satu-satunya orang yang dia lihat, ada juga Lonely Snow. Dia dengan penasaran bertanya, bagaimana mereka bisa ada di sini? Bukankah mereka sudah lama kabur? Petik 2. Dalam pandanganku, kupikir mereka bahkan tidak memasuki hutan Dungeon. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membersihkan Dungeon, tetapi mereka juga takut mempermalukan diri sendiri. Jadi, mereka tetap di sana sampai sekarang. Battle to the End tertawa, tapi sekarang mereka kebetulan tertangkap setelah meninggalkan Dungeon. Lihat saja betapa jeleknya ekspresi Lonely Snow. Hahaha, seperti yang diharapkan dari seorang noob, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memasuki Dungeon. Petik 2. Melambai perlahan tapi pasti terasa kata-kata Malam Musim Panas tanpa kata-kata masuk akal. Jika tidak, bagaimana kelompok Si Feng bisa kembali dengan selamat? Wafin slowly dan anggota parti lainnya mengalami kehebohan hutan kematian. Setelah memasuki hutan Dungeon, hanya ada 2 kemungkinan hasil, mereka membersihkan Dungeon, atau mereka menghapus parti. Tidak ada kemungkinan opsi ketiga. Sekarang kelompok Si Feng telah kembali dengan selamat, hanya ada satu kemungkinan, mereka tidak pernah memasuki hutan. Tidak mungkin mereka membersihkan hutan kematian. Selama waktu melambai perlahan dan teman-temannya mulai menertawakan parti Si Feng, para pemain di sekitar Si Feng sudah tertawa sendiri sampai gila. Adegan seperti itu membingungkan Wafing slowly dan party. Mengapa orang-orang ini menertawakan parti Si Feng? Apakah mereka benar-benar terkenal? Apa yang tidak diketahui oleh pihak Wafing slowly adalah bahwa parti Si Feng telah menjadi terkenal di seluruh hutan kematian.
Kelompok Si Feng sebagian besar terdiri dari noob level 1, namun mereka memasuki mode neraka Dungeon. Tidak ada tindakan yang lebih bodoh dari ini. Akan sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikan tindakan seperti itu. Seperti yang mereka katakan, kabar buruk punya sayap. Hahaha, pemain eksotis itu sudah kembali. Aku benar-benar mengaguminya karena memasuki mode neraka di hutan kematian, tapi dia hanyalah seorang pengecut. Petik 2. Saya tidak tahan lagi, perutku sakit sekali karena tertawa. Para pemain di sekitar party Si Feng memahami tindakan mereka. Mereka dengan bodohnya memasuki mode neraka Dungeon, jadi mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam Dungeon. Sebaliknya, mereka tetap di sekitar pintu masuk Dungeon dan mencari waktu untuk meninggalkan Dungeon secara rahasia. Sayangnya, bahkan dewa tidak mau membantu mereka. Mereka secara kebetulan pergi hanya untuk dilihat oleh banyak guild. Saudara Feng, ada apa dengan orang-orang ini? Blackie memandang para pemain yang tertawa terbaring di tanah. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya dengan nada aneh, apakah otak mereka menjadi buruk? Mengapa mereka menahan perut mereka dan tertawa di tanah? Siapa tahu, mungkin otak mereka kram. Sepertinya kita tidak boleh memainkan domain God terlalu lama, terutama untuk pertama kalinya. Si Feng tidak berpikir penampilan mereka ada hubungannya dengan tindakan orang-orang ini. Sebaiknya kita pergi. Ini membuatku merinding. Anggota partai lainnya mengangguk setuju. Para pemain di hutan kematian benar-benar aneh. Kakak, tolong tunggu sebentar. Saat party Si Feng hendak meninggalkan pintu masuk Dungeon, suara dering memasuki telinga semua orang. Melihat asal suara itu, seorang gadis cantik dan murni yang mengenakan jubah penyihir putih terlihat berjalan menuju party Si Feng. Si Feng mengenali orang ini. Dia adalah klerik dari Star Moon Kingdom, Xiao Yuer. Xiao Yuer berjalan ke Si Feng dengan ekspresi malu, pipi putih lembut muncul di pipi yang putih lembut. Dia berbisik, senang bertemu denganmu. Saya Xiao Yuer dari Ouroboros. Kami bertemu sebelum memasuki Dungeon. Pemimpin partai kami ingin mengobrol dengan Anda tentang ruang bawah tanah hutan kematian. Aku ingin tahu, apakah kamu tertarik untuk berbagi? Petik 2.